Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Konya, di hadapan semua komandan, Sultan Mesud berkata, kelangsungan hidup negara sedang menghadapi kepunahan karena masalah yang disebabkan oleh orang-orang Mongolia. Lalu salah satu komandan mengatakan, orang Mongolia menghancurkan negara dari luar, kau dari dalam, kau tidak seharusnya datang ke Konya. Dan komandan lain juga mengatakan, jika kau ingin menyelamatkan hidupmu, segera tinggalkan Konya, atau kau akan mati seperti pengkhianat. Namun Sultan Mesud berkata, semoga hidupku dikorbankan untuk kelangsungan Seljuk. Orang bisa mati, tetapi negara akan tetap hidup. Kau, Komandan Ertegin, sudah berapa kali kami melawanmu? Dan Ertegin menjawab, terlalu banyak sekali. Lalu Mesud bertanya, bagaimana denganmu, Komandan Sungur? Dan Sungur menjawab, banyak sekali. Lalu komandan lain mengatakan, kami semua mati dan mengambil nyawa untuk negara Seljuk, Hazrat Sultan. Dan Mesud menjawab, aku tahu, karena itulah aku mengumpulkan kalian. Lalu Ertegin bertanya, apa yang kau inginkan dari kami? Kemudian Konur mengatakan, kita telah berjuang bersama di Konya sejak lama. Kalian mengenalku dan aku mengenal kalian. Sekarang, perang antara kebenaran dan kebatilan. Kita harus setia kepada orang-orang yang berada di jalan yang benar. Sultan Aladin dan Ismail Sultan, mereka bersama Naiman. Apakah itu pantas untuk seorang pria yang berada di pihak mereka? Lalu Sungur bertanya, apakah kau memiliki bukti, Konur? Dan Konur menjawab, pilih pihak Sultan Mesud sebelum terlambat. Semuanya akan terungkap saat dia naik tahta. Kemudian Sultan Mesud berkata, aku ingin tahtaku kembali. Tahtaku akan menjadi ketakutan bagi yang kejam dan harapan bagi yang tertindas. Negara Seljuk akan menjadi jaya seperti sebelumnya. Itu akan menyingkirkan pengkhianat. Lalu Sungur mengatakan, kita akan menghadapi murka Fede Sultan. Ertegin juga mengatakan, ini akan menjadi akhir bagi kita. Dan Konur mengatakan, tidak ada akhir bagi mereka yang mengasah pedangnya dengan kebencian dan mencari mati syahid. Komandan Ertegin. Selain itu, Osman Bey mendukung Sultan Mesud. Mendengar ini membuat mereka semua kaget. Lalu Konur mengatakan lagi, kalian dengarkan, Osman Bey, dia akan memutuskan rantai penangkaran bersama Sultan Mesud. Kemudian Mesud berkata, besok Osman Bey akan membuat rencana terakhir di Cehennemdir. Dan aku ingin melihat kalian berada di belakangnya di sana. Konur juga mengatakan, Beres, ada Sultan Mesud yang merupakan pemilik sebenarnya dari tahta, dan Osman Bey di satu sisi, dan Fede Sultan bekerja sebagai musuh di sisi lain. Buat keputusan yang baik. Mendengar ini membuat mereka semua hanya terdiam. Sementara itu, terlihat Osman dan pasukan Alpennya tengah berlari menunggangi kuda menuju suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Ertegin, Sungur, dan para komandan lainnya menghadap Sultan Aladin. Mengetahui bahwa Mesud masih hidup, dengan penuh amarah, Sultan Aladin berkata, mengapa kalian tidak membunuh pamanku Mesud alih-alih menceritakan tentang rencananya yang berbahaya? Bagaimana bisa kalian mengabaikan pengkhianatannya? Dan salah satu komandan menjawab, Sultanku, kami ingin memberitahumu terlebih dahulu. Dia dari dinasti. Seketika Sultan Aladin mengatakan, diam, aku ingin kepala pengkhianat itu. Keinginannya akan tahta akan menjadi akhir hidupnya. Siapkan prajurit, wazir, kita akan menemukan jejak mereka. Tidak ada batu yang terlewat sampai pamanku ditemukan. Lalu wazirnya menjawab, kita akan menemukan Mesud dan meletakkan kepalanya di bawah kakimu, Sultanku. Dan Sultan Aladin berkata, aku tidak hanya akan mengambil kepalanya, tetapi juga menggantung mayatnya di pintu masuk Konya untuk dilihat semua orang. Tapi tidak hanya dia. Tidak, aku juga akan mencabut jantung Osman yang menjebak setiap rencana jahat. Kalian akan pergi ke Cehennemdir seolah-olah kalian mengkhianatiku. Kalian akan membawa Osman padaku. Aku pribadi akan mengambil kepala Osman. Sekarang pergilah. Kemudian mereka pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Sultan Aladin mengatakan lagi pada dirinya sendiri, jadi
kau ingin mengambil tahta yang merupakan milikku, kau akan membayar untuk itu. Aku akan menjadi nerakamu." Malam pun tiba di Kervanserai. Dengan penuh amarah, Ismihan berkata, "Oh, Benggi, si bodoh Benggi. Dia merusak segalanya. Segalanya. Dia menikamku dari belakang. Tapi aib melawanku berarti aib melawan negara Seljuk." Lalu Karabul mengatakan, "Tentu kau memiliki perintah sultanku. Aku bisa membunuhnya kapanpun kau mau." Dan Ismihan berkata, Tentu kau akan membunuhnya. Tidak ada kesalahan yang dilakukan terhadap Seljuk yang tidak akan dihukum. Tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Pertama, kau akan membakar hati Benggi. Kau akan membunuh Alcicek. Setelah itu, kau akan mengambil nyawa Benggi. Aku akan membuatnya mengalami rasa sakit yang paling parah sebelum dia mati." Lalu Karabul mengatakan, "Baik, aku akan membunuh keduanya. Jangan khawatir." Kemudian dia pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Ismihan berkata, "Aku menjanjikanmu kekuatan. Aku menjanjikanmu serikat. Kau mengkhianatiku. Akan kutunjukkan padamu berapa harganya untuk mengecewakanku, Bengki Hatun." Tidak lama seorang tentara datang seraya berkata, "Sultanku, kami mendapat pesan dari Komandan Ertegin." Membaca surat itu membuat Ismihan kaget dengan berkata, "Sultan Mesut di sini, di Konya. Dia sedang berbicara dengan para komandan dengan dukungan Osman Bey. Dia akan melengsarkan Sultan Aladin dan bergerak. Caleli, kirim utusan ke Naiman." Sementara itu, di Istana Bursa, Valen berkata, "Naiman berjanji akan memberikan Konya kepadaku. Dia bilang padaku bahwa aku adalah orang yang dapat membangkitkan Bizantium." Mendengar ini, para tekfur lain bertanya, "Apakah itu mungkin? Konya berada di bawah bayang-bayang bangsa Mongol selama bertahun-tahun." Dan Valen mengatakan, "Jika kita bersatu dengan Naiman dan berperang melawan Ghazan, dan jika kita memenangkan perang, Konya akan menjadi milik kita." Namun tekfur lain berkata, "Kita tidak bisa menempatkan Bizantium dalam perang seperti itu sebelum bertanya kepada Kaisar Andronikos." Dan Valen menjawab, "Perang ini adalah tawaran lain. Setelah kita memenangkan perang itu, dia bilang padaku bahwa aku akan memiliki tahta Kaisar. Setelah Ghazan, giliran Andronikos." Lalu tekfur lainnya berkata, "Dewan ingin kau merebut tahta itu lebih dari apapun, tekfur Valen." Dan Valen mengatakan, "Keputusannya yang berbahaya dalam hal apapun. Kita harus berpikir dengan hati-hati. Keputusan kita akan mempengaruhi nasib Bizantium." Namun tekfur lain berkata, "Musuh yang kau kenal lebih baik daripada musuh yang tidak kau kenal. Kita telah mengenal Osman selama bertahun-tahun. Kita bisa menebak langkahnya. Osman adalah orang yang sederhana. Naiman, kita tidak bisa mempercayai Naiman." Tidak lama Leo datang memasuki ruangan seraya berkata, "Tekfur Valen, kami mendapat kabar dari pengintai kita. Osman, dia sedang berbicara dengan Sultan Mesut yang digulingkan di sekitar Konya." Mendengar ini Valen berkata, "Osman akan melengsarkan Aladin dan memberikan tahta kepada Mesut. Apakah kalian juga menebaknya?" Sahabat kita beralih ke Osman. Di goa tempat persinggahan mereka, Osman berkata, "Oleh komandan mana tentara yang melindungi jalan ini diperintahkan?" Dan Aikut menjawab, "Beim, orang-orang yang melindungi jalan itu berada di bawah komando Komandan Ertegin." Lalu Osman bertanya, "Bagaimana dengan penjaga kota?" Tidak lama Sultan Mesut datang bersama Konur dan juga Bayindir, lalu berkata, "Aku punya kabar baik dan kabar buruk, Osman Bey." Kemudian Konur mengatakan, "Beim, komandan yang mengikuti dakwah yang sama dengan kita memilih berpihak pada kita, tapi yang lain setia pada Fede Sultan." Mendengar ini Osman berkata, "Fede Sultan pasti telah menjanjikan banyak hal kepada mereka, tapi mereka yang mengikuti tujuan kekejaman akan selalu kalah saat melawan persatuan kita. Sultanku, apa yang terjadi dengan langkah kita yang lain?" Dan Mesut menjawab, "Kami melakukan apa yang kukatakan, Osman Bey. Seperti yang dikatakan Bayindir,
kami menggambarkan tempat yang kukatakan pada kami kepada Komandan Ertegin dan Komandan Sungur ketika kami menyadari bahwa mereka tidak setia kepada kami melainkan pada Ismihan. Lalu Osman berkata, sekarang mereka akan menyerang kita di tempat itu. Sultanku, mereka juga akan melaporkanmu. Setelah saat itu, akan lebih sulit. Dan Mesud menjawab, ya, itu mungkin bisa terjadi. Kami serahkan hidup kami, Osman Bey. Lalu Osman mengatakan, Sultanku, kita tidak bisa meraih kemenangan jika kita mengikuti jalan lain. Sultanku, hanya hati yang tak kenal takut yang bisa berjalan di jalan yang sulit. Baiklah, mari makan. Kau akan kembali ke kota sebelum matahari terbenam. Sementara itu, di suku Kargin, terlihat Benggi tengah membersihkan telapak tangannya yang dipenuhi dengan lumuran darah. Tidak lama sesosok wanita datang menuangkan air dan membantunya membasuh darah tersebut. Dengan terus membasuh tangannya, Benggi berkata, kotoran macam apa ini? Sudah dicuci tapi tidak juga hilang. Seketika wajah Esman nampak di hadapannya seraya berkata, itu bukan kotoran, tapi itu darah. Itu adalah darahku yang berada di tanganmu. Darah itu tidak akan hilang dari tangan ini. Dengan penuh penyesalan, Benggi mengatakan, Esma, maafkan aku. Kumohon, maafkan aku. Seketika Benggi terbangun dari mimpinya. Mengalami hal itu, dia pun terus meminta ampun kepada Allah. Keesokan harinya, di persimpangan jalan, Osman berkata, jadi, Sultanku, jalannya terbelah dua di sini, dan permainan dimulai seperti ini. Sekarang, Ertegin dan Sungur sudah dalam perjalanan untuk menembak kami. Lalu Konur mengatakan, mereka pikir mereka akan menjebakmu ke dalam jebakan, Beim. Dan Sultan Mesud berkata, sekarang, komandan setia kita adalah Salancu dan Kokmas akan menangkap kita saat kita tiba di Konya. Lalu Osman mengatakan, orang yang akan menangkapmu adalah salah satu dari kita, tetapi orang-orang yang akan menyerang kita, mereka setia kepada Ismihan. Jadi itulah permainannya. Mereka yang setia kepada Ismihan akan meninggalkan Konya, dan kita akan berbaris ke Konya bersama Alpen. Dan kau akan naik tahta, insya Allah. Kemudian Mesud berkata, dulu orang Mongol mencopotku karena mereka akan melakukan pekerjaan yang baik untuk orang Turki. Setelah itu, mereka mengelabui Ismihan dan menjadikan keponakanku Aladin sebagai boneka. Di perbatasan Konya, penangkaran akan berakhir. Osman Bey, saat aku mendapatkan tahta, aku akan mengikuti mimpimu. Dan Osman mengatakan, Evalah, insya Allah kita akan berjumpa lagi, dan kau akan memiliki tahta. Lalu Mesud berkata, pertama, rantai di lengan. Setelah itu, kaftan kesultanan di punggung kita. Tetapi, apakah jumlah komandan yang setia cukup bagi kita? Mungkin ada lebih banyak di dalam. Dan Osman menjawab, jangan khawatir. Saat kita menghunus pedang, aku dan Alpenku akan berada tepat di belakangmu. Kami akan membuatmu duduk di singgasana. Kemudian mereka pun pergi melalui jalan yang berbeda. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.